Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu min jami'i syururi wa anfusina wa sayyi'atina wa 'alaikum jami'an ayyuhal muslimun kiram fi hadzal majlisil kiram wal kirim insyaallah. Perkenankan saya untuk 5 menit saja bicara. Setuju? Sampai itu ya. Jadi kalau 5 menit lebih sampai time on, peringatkan. Oke? Sami nawadok nangguron. Amin. Yang perlu saya sampaikan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Kita selalu dikumpulkan di dalam hati persaudaraan sebagai muslim yang mukmin, insya Allah tauhid batin awal akhir sampai mendapat rahmat anugerah ampunan di hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tulisan prestasi kita masing-masing yang dikumpulkan di dalam naungan Izil A'la, Liwa'il Izil A'la. Artinya bendera agung tinggi mulia Nabi kita Habibillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui wasilah yang disebut sholawat, walaupun di dalam jenis yang banyak yang saya kenal disebut dengan sholawat Dalailul Khairat insya yang dirilis oleh beliau Abdullah ibnu Sulaiman Al-Jazuli yang dimakmurkan oleh Abdullah ibnu Sulaiman Al-Faizi yang dipendekari oleh Habib Hasan bin Syekh Bakar dan seluruh kabair yang semoga yang akan saya sampaikan ini keraguan narasi yang dibangun yang saur manuk yang pasti mau tidak mau sampai pasti terbawa kepada situasi retorika itu. Betul? Betul apa betul? Dan kalian pasti mengambil sikap sendiri-sendiri. Betul apa betul? Akibatnya sekian tahun yang lalu saya suruh bukukan itu. Tadi dibaca pada ayo Bani Alawi itu Bani Luhur turunan Sayyidina Ali Karmajalan patutan Fatimah Zahra binti Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampean kalau memang Sayyid, sampean Syarif, sampean Habib, sampean pasti punya 4 asror di dalam diri sampean. Karim dan Roman. Loman itu tidak hanya dengan benda, karena belum tentu benda sampean banyak, tapi hati sampean. Oke? Loman. Karena Nabi mengajarkan Loman kepada Sayyidina Ali. Jangan kalau ngaji yang namanya wasiat Mustafa dari Sayyidina Ali Karmajalan, beliau bersabda di hadza khalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Ali anta minni bi manzilah Harun bin Musa. Laisa Nabi bin Ba'di ya Ali la yasulul abd ila darajatil awliya bi kasratil ibadah wa kasratil ilmi wa kasratil amal. Ali lebih ya Rasul, seseorang tidak akan mencapai mendapat anugerah derajat kewalian dari Gusti Allah. Wali ini awal ya, duduk wali ini setan, itu wali kota. Tapi wali ini Gusti. Wali Gusti Allah itu kekasih Gusti Allah. Sampai dah tahu la khaufun alaihim wa la hum yahzanun alladzina yattaqun walakinna aktsarun nas la ya'lamun. Lahumul busra fil hayatid dunya wal akhirah. Itu wali. Wali itu sampai pandang mesti keliru sampai. Ibnu ini duduk apa kuli gelar kula sampai delok. Ibnu Sulaiman kuli. Itu sampai pandang, waduh.
duit penuh itu kalau serine betul. Kalau belas kan, aku ada tangan nopo, mati. Kalau nopo, ya ini layanan Qaratul Aulia. Ikadar, walaki analuha. Ikaramatil gulu, bisakain gulu, dengan lomannya hati. Loman itu sampai mau hadir, habis bahasa ini sampai kelengar. Saulan ini majeri ping 100. Saya dhewe kenal lagu biyen gak payu gimana iki. Bayang saulan ping 100 itu sedina ping piro? Iku lagi jadi dhewe sauge kebebasan. Kelengeran remeknya. Karena saking lomannya, maka harus dibagi. Betul? Tapi begitu dibagi tidak boleh dibiarkan. Ini rusak. Arah tujuan selawat itu apa? Selawat dari hamba yang umat yang awam ini kepada Rasulnya harus bagaimana? Bukan hanya suara-suara. Iya, manusia diberi suara. Bahkan urusan yang baik, irfa sautakum bil Qur'an sabina malam yataghonna. Itu tujuh umatku kalau kalimat-kalimat Quran tidak diangkat dan tidak dilakukan, lagunya gak oleh ngawur. Masih terbangan ini orang guru ini ya, sudah generasi keempat ini. Zaman dia ini generasi dua tak cekel, juara Jawa Timur terbang jidor seluruh Jawa Timur. Suwe-suwe kok terbangan oleh jamaah ngaji malas. Ngono. Sobo ya terbangan mulainya jam 2 jam 3 turu suwe-suwe keturun suwe alasannya ngantuk terus kudu sarekan jari ini ngaji biar keturun karena buntutane dari kalau itu rusak agama. Nah mari kita kepada intinya. Jadi wong jadi habib itu gak enak-enak, dari sayyid itu gak enak-enak, dari syarif itu gak enak-enak, kudu kari, loman. Makanya saking gak duwe apa-apa, duwe minyak wangi disemprot-semprot. Iku ya lho. Tapi aja nemen-nemen sing garai watuk mendem ya aja dikekno umat. Kadang gambare gambar Ka'bah. Begitu disemprot mati lagi. Ditelekno ana. Ditelekno wah ini. Nek ngono. Ngaji ini Habib Jamal ini jauh tambah waktu ini wis 4 menit. Ngene Kanjeng Nabi. Misike Kanjeng Nabi. Bukure Kanjeng Nabi sampeyan gak kita Black Crystal dadae garu itu di pasar dunia kalau sudah jadi minyak per kilo 1,5 mil. Lah sampeyan jumane tulisane malaikat subuh. Ambek Habibie didol 15.000-an. Lek tuku 10.500. Iku ya dudu malaikat subuh. Soalnya wis gak imbang. Lah sampeyan nek dikai kok tuku larang ya muni diakali ya minyak wangi kok larang. Nah, berarti Habibie ojo dodol tapi kek ono teletono tok. Tapi sing apik, setuju? Baiklah kuyitu minta khiyah bahkan biasa minha. Maka umat ini karena dihormati dia akan berusaha balas lebih baik. Itu perintah Quran. Bukan karena penjajahan spiritual oleh kaum kabaik. Ngerti? Bayang loh sampeyan ini Habib ya juga manusia. Betul? Saya ini kumpul Habib itu sudah 71 tahun. Mulai di dalam rumah sampai di luar rumah. Hello. Kumpul saya itu 71 tahun. Mulai lahir sampai saya pindai. Kumpul terus. Maka saya tertarik untuk menyampaikan ini supaya pasangnya tidak keliru. Karena intronya Nabi tidak pernah putus. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika
Ini ayatnya. Tapi sampean ngaku-ngaku turunan Nabi, padahal sampean itu turunan Nabi Adam, turunan Kanjeng Nabi Muhammad. Moko sampean laknate itu lipat-lipat pengarsane Gusti. Itu gak main-main. Maka di Nusantara ini banyak asli turunan Rasul itu gak berani menyatakan dirinya, takut keliru, tidak bisa meniru asrar kemuliaan leluhurnya. Cangkan itu. Kemarin timbul gini karena oknum habaib termasuk Robito Alawiyah itu membiarkan kalimat menuju putus turunan Wali Songo. Yang menurut itu. Maka jadilah kontrol Gusti Allah seperti sekarang. Yang kedua, asrar turunan daripada Itrah Ahlul Bait Rasulillah sallallahu alaihi wasallam itu mesti ya mulia. Dia lebih baik mati daripada hidup tidak berfungsi sebagai penerus kemuliaan Islam dan Nabi. Itu sudah tertanam di dalam darah, bukan terus membedakan Rasul kaya di TV atau di medsos. Ada orang ngaku habaib merasa mulia dengan minum darah, itu namanya Dracula. Beneran ya Bapak Bu? Katakan kalau benar itu benar. Bagaimana orang mentolong minum darahnya Rasul? Masa ada seperti itu? Itu jelas kurapan. Paham ya? Jangan sampai keliru kita. Tapi meneruskan kemuliaan Rasul karena di dirinya ada aliran darah sehingga disebut rahdi darahi agomo. Akhirnya yang hijrah dari sana Rabi wong Rusan. Terus dulu ahwal itu hormat kepada keluarga ibu. Lana-lana sinten tapi goblok. Ahwal direndahkan, direken tidak bernasab. Padahal dia ada karena ahwal itu dinikah karo Mbah Buyute. Betul? Akhirnya rusak dewi. Sekarang dikontrol oleh Gusti. Yang ketiga, seorang Sayyid Syarif dan Habib itu punya setelah karim, dia saja berani bukan nantang orang, berani mulat sariro anguroswani taubatan nasuha bagi dirinya, mengajak orang lain untuk mengenal dirinya di dalam rangka beribadah kepada Gusti. Itu darah habaib. Dan yang keempat setelah sajalah berani, dia dia karim, dia lemah, dia mulia, dia pemberani, masih ijen wani dakwah, masih gak duwe bondo wani aja uang untuk ke arah kebaikan. Gak nunggu sih wae ngenteni duwe motor, duwe sepeda motor. Enggak. Itu salah satu darah bawaan para ijen. Oh, itu kabarnya iki wis loro iku ijen. Iki simbol iku wali dohir karo wali batin. Wali sing mastur, kalau wali sing masgur. Sing mastur ketok nggawa pelangi. Sing mastur iku nek ha munine wis itu. Ha muni aku mirabbi. Wala takunanna minal mumtarin. Hak itu pangeranmu. Wis aja ragu. Ha munine nek di alam. Sampeyan pikir wah, rampok itu kan ngawur. Itu seruan pujiannya dia kepada Gusti.
Nah, kalau saya ngaji Syaikhul Qadir nanti disebut Bazula. Bazula itu artinya raja yang terbang di waktu malam, sehingga yang kelihatan itu kelabu dan hitam, samar. Jadi wong itu jaro, iku wali apa duduk karo, makanya layak ribu wali. Itu kalimat enteng itu. Kalau gudu panglima gak ero nek rapat itu. Mundak iki pondok. Ero. Nek wali kota lain wae iki kuwabe padha rebutan. Dak wajib dipilih. Wali tambah pingsel putus tambahnya dipilih dia takut lah Gusti. Oh nah. Kemudian dari tanda-tanda itroh yang mulia tadi, Nabi menyatakan tirok mu'an Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadis rawahul Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Itrati alaikum itrati fa inna itrati. Ada yang domirnya ini, ada yang mutakalim wakilnya, ada yang mati. Itrati anju min najirat li ummati. Artinya Kanjeng Nabi dawuh, anak putu boyot kira-kira debok bosok eyak-eyok keturunan ingsun. Ngono ya. Anak putu boyot debok bosok eyak-eyok anak keturunan ingsun. Artinya anak turun yang jauh, maka tidak boleh Habib ngaku putune Nabi. Putune itu saya Hasan wal Husain, dan semua anak turunnya Sayyiduna Ali yang hampir tidak menyebutnya satu persatu. Karena apa? Kurang informasi dan kurang sikap, hanya memuliakan kaum laki. Itu yang jadi tuntutan nanti. Sampai datang di khonnya para habaib, para sayyid, para sada, para syarif. Saya tanya, sampai kholi tidak Sayyidatina Fatimah Zahra binti Muhammad Rasulullah SAW? Karena takut dituduh sampai kholi tidak Sayyidina Ali Karamah radhiyallahu ta'ala anhu alaihi salam. Padahal sampai teko kholi buat kali, buat tempat bagaimana sampai bisa karomah. Pemluhur sampean jana sampean hanya karena takut dituduh, bukan zubat. Kalau kebaikan dan kemuliaan itu takut kau lakukan karena takut diarani orang, maka kau ditipu setan. Innalillahi, bukan zubat. Sehingga kalau sampean mau ngaji ke Tarim harus hafal zubat itu kabeh 1000 bait. Podo karo kitab alatnya Imam Malik 1000 bait. Cuman kalau zubat itu mengandung tauhid, fikih, tasawuf, torekon. Nah kalau Ibnu Malik itu ilmu alat penting, semua ilmu penting, tapi yang komplit itu di zubat. Itu syarat utama kalau sampean mau ke ngaji ke Tarim. Hafal, lancar, dan mengerti. Dulu tes-tesannya itu. Nah, kalau kemudian keliru nyebut awal ini anak cucu, tidak boleh. Sebutlah anak ini itroh min dzurriyyati ahlul bait Rasulillah. Karena jaraknya sudah jauh dan Nabi menyatakan itroti, bukan Sibtoini. Nah ini yang salah kaprah jika dikontrol oleh Gusti Allah. Lho kok iso ada hadis dari Nabi, hadis itu muttafaq alaih, la tasubbudah fa inna Allah adahat, muttafaq alaih. Kau jangan menuduh, menghakimi keadaan, karena dibalik semua keadaan ini ada rencana dan kuasa Gusti.
Jadi sebetulnya di balik hiruk pikuk sebetulnya ini adalah kudrat irodatnya Gusti. Ini menjadi zikir dari Gusti Allah untuk kita perhatikan. Sampai di mana kesombongan dan kekeliruanmu, wahai pribadi, wahai orang, wahai yang mengaku itrah dzurriyyah min ahlul bait itu, sampai kemana dan di mana hatimu, karena ada saja sedikit kau merasa lebih hebat dari umat ini, celaka. Mangkana fil qalbihi kibriya walau misradara wajabat lahunna. Alhamdulillah, ini sedikit saja dari jiwa seseorang ada kesombongan walaupun hanya sebesar larang, maka dia berhak atas neraka. Alhamdulillah, ini. Maka jangan sampai yang merasa sayyid, yang habib, yang syarif, terus nah ini yang banyak dilakukan. Nanti kota syafaat di akhirat. Loh, apa kau sudah tahu Tuhan? Kau harus beli akikku ini 50 juta. Kau tak syafaat itu. Wis namanya benuhe jika itu. Kau usah saya. Ayo ngacung, siapa yang pernah tak doli? Akikku larang-larang lho. Tak kaya nodol. Pen tak jane kan tak kei berlian sak duwike sak ATM sak bange mek kabeh, tapi aku tidak duwe iku duwe ngono. Nah, kalau sudah wae saudaraku, kon nek gak gombol karo anak turune Kanjeng Nabi kon. Alaikum bitratikon kumpul ambek anak turun debek bosok ayo. Anak putuku iki Pak Inna itroti moko sak temene anak putuku itu anjumin nanjirat di umati lintang padang sing madangi umatku. Sampeyan butuh padang apa pedeng? Saiki sampeyan di Indonesia wis 30 tahun awan sing kongkon ngurupno. Itu kan wis isyarat kan. Kok sahabat sampeyan gak gelem kumpul. Terus sange nganggep wong-wong ini. Habib ini penjajahan mental jauh dimuliakan notok. Sampai tahu aro kebebasan ini jauh dimuliakan. Sampai tahu nyangoni kira tak takoni diatur. Tak wakile gak jelas kadang-kadang bukiro karo PKB ngelanani. Sampai tahu kemuliaan wong-wong ini. Rong dino sampe turukno hotel, turu kasur, mangan enak, cek ngasuh. Woi surono, awarno, bengi rono. Kadang-kadang sampe adik rabi mana ini kono gak wani itu gagal gak wani. Kadang di kono wis seneng ditolak ambil sing wedok. Lah kok wis wanen Habib. Sakit sajane sampe leru nasibe wong lho sing menengah iki. Kecuali Habibku Habib Ali waktu umurnya 72 dikai perawan umur 27 itu lain soalnya wongnya tenang kadang lagi kepingin belajar tenang belajarnya Habib kalau kepingin jangan dakwah itu sergap kemana-mana belajarnya Habib asalnya gak ada pegel wong ini terus saya kan teko pisang ini sarah-sarah kesuwen aku sih mencari 5 menit itu maksud saya 5 menit itu sampai paham lereng. Jadi ojo sampai di situasi begini sampai mengambil asumsi sendiri karena ada inasani aga buat abta. Sapa wong sing ngarani sampean putus Kanjeng Nabi. Sing mungsuhi sampean putus nek urusan sampean. Wong iku diputus karo Gusti Allah. Sila kono udzubillah ini. Sampeyan maca surat iku tapi sampeyan saiki kena penyakit. Karena turunan Nabi jadi. Foto bajingane kan. Oh diabur. Kon ngawur iki. Ojo yo. Dadi sampeyan tetep yakin Kanjeng Nabi ini anak turun mulyane dah habis karena saya kerujuk menio. Fi akhir zaman. Iqra
Nah, ini bukan sikto ini. Sampai kontrol ngomong kula dan kita asrotisa, munio. Aku duduk ngawur aku ngaji lagi perasaan banget aja. Terus turu moral ilmu ngawur ngaji aku ngernet kiai 8 tahun ngernet jadi ini ngaji aku ngernet karena guruku sepuh kadang dalile lali dan nyeluk aku kiai ini macam ngerti kiai dalile ora apa ani walalina amanu oh ada lebih suwe itu jadi saya ngernet bakal ngiling begitu wis 8 tahun saya wajib ngaji dikontrol ditunggu keliru sak korup di ngarepe umat iki dia orang ngono ngajine kene ngono dadi aku wis isinku wis entek urusan ngene di ngarepe umat iki langsung diceblek dielingno ngaji modelku wis gak seneng wong bismillah nyebut asma-asmane sapa kok disebut Allah asmane Gusti Allah sapa kang jeneng Allah bismillahirrahmanirrahim apa maksude Rahman zat kang bersifatan murah-murah marang sekabehane kawulane baik setan jin malaikat menungso kudu walang atau gemermetan kang ana kang diciptakan kabeh diwelasi ora ana beda-beda sehingga orang maksiat pun gak dirubah. Mangan maksiat asale mangan sego terus segone dadi watu ndak sego bahkan tambah akeh mangane itu rahmane pangeran kan gak ngaji karo lah ngajine pondok saiki ngene lek muni bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang maha penyayang dan pengasih dan penyayang tidak pilih sayang dan tidak pilih kasih sopo sing ngono-ngono jamane aku lagi kampel lagi guru keliru iku gak ngono ngajine terus ar-rahim zat kang bersifatan asih bloko marang kawulane kang padha mukmin muslim muksin donya temekane akhirat lah hurufe bismillahirrahmanirrahim kabeh 19 iku sing bisa gawe buka swarga mulya ngalahno malaikat jabaniyah sing bagian njaga neraka wedi karo wong sing nggawa bismillahirrahmanirrahim ono dene dadi wong duwe bismillah iku temenanan iku badhe mek digawe ngangkat jangan iso gawe ngalahno malaikat nggih neraka sampeyan sing gawe krungu iki berarti saya ngono ya aku tak rada gelem muni aku pirang tahun gak gelem muni sampeyan eling saya masa mau muni karena apa dolo pinter kabeh potongan iki ambek isi nang. Nah karena ini sudah jadi polemik yang seperti ini mengenasional, menginternasi pasti intervensi pemikiran dan hati sampean maka alaikum biitrati sira kabeh gumbulo karo anak turunku pamonggo inna sak temene itrati anak turun udek-udek kantong ke depan basa ayo anak turunku sampai akhir zaman iku lintang padang sing nerangi umat saya menuju di akhir zaman ikram min ahli baiti muni apa? Mesti bakal ditokno karo Gusti Allah metu di akhir zaman anak turun buku 71 sangka anak turun ngene ya anak turun mbuh ping ke 71 saiki akeh wong aku turun 28 ngawur kon nek itu kon rabi umur pira mana umur pira umurmu pira nek tak ditanya apa umur 123 budeku Sarifah itu umurnya 129 ibu almarhumah umur 98 aku keluarga umur 2 masku tak sedo di Mekah umur 104
Dulur pisanku rata-rata umur 100. Muhammad Iska umur 105. Rugoya itu umur 102. Salma itu umur 103. Jadi zaman biyen iki keluargaku iki jenenge Mupohar umur 90. Fatimah iku umur 79. Sing ragil itu misananku jenenge wis Indra sapa jenenge? Itu Kulone Mecin. Putu misananku Maimunah. Nang kuduro sapa Maimunah? Garwane Kanjeng Nabi sing makome paling adoh metu tutup sampe niki wong-wong lahire di bawah tahun 1900 jenenge iku jaman iku wong dek Nusantara jenenge Paimin Paijo ya gak nyalan keluarga kuwi jenenge Salama Fatimah Muhammad sing paling asori, paling preti Ibnu main-main itu jenenge. Nah, saya berujuk di akhir zaman Itra min ahli baiti ismuhu ka ismi jenenge padha karo jenengku wa ismu abuhu jenenge bapake ka ismu abi kaya jenenge apa tadi jenenge iku Muhammad bapake Abdullah suratahu wajahe tursune kasurati mirip karo wajah tursu maka kada ana wong muni kon nek kepengin karo Kanjeng Nabi lho delok niku Ali Habib Ali apa? Al-Jubri keliru bukan mana hibaatmu semua yang baik semua yang bagus itu hanya sedikit dari pancaran kebagusan kemuliaan kebaikan dari Kanjeng maka ulama apa mana ustaz muni kon nek kepengin karo Kanjeng Nabi ku lho ngawur gak boleh itu kemuliaan kebagusan keluhuran Nabi tidak bertahan maka disebut dia sayyidus sadat min auliya wal hukama wal anbiya wal mursalin wal makhluqati ajmaina wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab sampai disebut khiratillahi azza wa jalla subhanahu main-main dari Kanjeng Nabi itu di pada no muka-muka kini bisa niru sepertriliun kelakuan Nabi itu bagus maka ia melaku dunia mulia lah wong sing jenenge kaya jenengku bapakne padha karo abahku wajahe karo aku mirip nek iku tok lho di akhir zaman tok iki lho ya ia melaku dunia memenuhi dunia kisah kesetaraan kemanusiaan wa adlah dan keadilan ba'da khobikan setelah dunia semua ini dilanda oleh keburukan dan dilanda kemaksiatan. Saya sekarang tanya, apakah semua dunia sekarang itu buruk? Enggak. Apakah semua dunia itu maksiat? Enggak, bukti ini saya ngelakoni satu kelakuan yang Jibril itu sampai kepingin. Tamanna Jibril alaihissalam yakuna min bani Adam di samping kisah Jibril itu kepingin dadi anak turun Adam. Karena itu kelakuan anak putune Adam. Padahal sampai tahu malaikat yang paling dimuliakan dipercaya membawa wahyu kepada seluruh nabi dan rasulnya Allah adalah malaikat. Itulah kepingin dadi kayak sampean. Lisani kisah karena 7 perilaku, salah satu perilaku adalah majlisan ma'al ulama, kumpul ulama Gusti. Bayangkan 1 jam pada karo ibadah suwida. Sampean pirang jam?
2 jam. Wakeh. Makanya ojo ngomong jare 5 menit lho, iki jauh tambah. Orang belum selesai. Nah, selesainya yang laun dunia kiston wa adlan ba'da khobikan. Ini 80 hadisnya sahih semua. Oke? Berarti sampai tidak boleh punya itikad. Turunannya Nabi gak ono. Orang itu disebut Habib karena dicintai. Mengapa? Dia membawa asrar tadi. Asrarnya kenabian. Dia bawa rahasia genetiknya Kanjeng. Kalau gen yang sekarang itu di tes itu jangan dijadikan kepastian. Mengapa? Karena kita sendiri belum punya badan gen dunia yang standar. Pasti nanti kalau sampean tes kebanyakan gen sampean Yahudi. Karena yang punya badan dan keahlian itu adalah Yahudi. Itulah maka tolakul ilmi parindo. Amalan bil ilmi parindo. Majelisan ilmi parindo karena al ilmu itu ada kafah likul syai, dia memenuhi segala sesuatu. Mau apapun butuh maka jangan kemudian kita menjadi umat Islam hanya alasan karena alasan salafiyah terus letter-letter aplikasinya tidak ada, aktualisasinya tidak ada, kompetensinya tidak ada. Padahal sampai tahu sampai ini sekolah itu dikuasai karo pola bintang 6. Mengapa SD 6 tahun? Karena bintangnya Yahudi itu. Mengapa SMP SMA itu 6? Karena itu bintangnya Yahudi sampai di Yahudi itu gak kerasa goblok. Sampai tak tutui. S1 nang S2 petang tahun ke 2 tahun ibu. Jadi sampai ini jadi Yahudi blok gak kerasa. Dan itu menjadi standar. Apa kok gak pitulas merdekai? Apa gak pitulas? Kok ibu rakaat sholat? Apa gak pitulas nuzulul Quran? Apa gak pitulas tahun iku sweet 7? Mengapa semua itu? Dan pitulas itu surga, pitu tambah siji wali-waliku iku jumlahe kualitas surgane Gusti. Ngaji lho. Neraka pitu, surga iku nanti kalau ngaji di lain kesempatan kita bawa kitabnya dicek supaya sehingga banyak ulama yang berubah. Ada yang model pendidikan sekian tahun tapi kalah karena tidak punya kuat. Maka bersatulah kalian, pilihlah pemimpin mulai tingkat RT, RW sampai DPR, daerah, provinsi, pusat, orang-orang yang mempunyai komitmen terhadap izul Islam nah itu jadikan satu. Maka Nabi bersumpah kuno ma'al jamaah roh ma'al jamaah nabi maro walai maro ila bitora wala ta'ata ila bil adalah setiap Jumat karo Umar bin Abdul Aziz dulu karo turunan Itrah Rasul ini diwajibkan pada pertemuan resmi, pertemuan di masjid, di musola, di kerajaan, pakaiannya itu minimal sebanyak hijau. Sehingga yang pakai selain hijau ditanya, kalau tidak punya silsilah dulu lepas. Dibikin oleh Umar bin Abdul di ketika jadi khalifah. Maka beliau menetralisir tukaran itu dengan membiasakan tutupan khutbah yang kedua dengan innallaha ya'muru bil adl wal ihsan wa ita'i bil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghyun ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Ada yang langsung wala dzikrullahi akbar, supaya mengembalikan semua fitnah itu waras ditandani lewat 3 kalimat ditambah 3 ya'muru bil adl wal ihsan wa ita'i dzil qurba
Wayanhani paksa balmungkal bagi. Dua pasang ini harus dijalankan sebagai pedoman dan realisasi amar ma'ruf nahi hadir. Sehingga misalnya saya melok 411 ketika presiden sudah terpilih secara aturan main yang sah, saya mengucap sampean sama dengan Bagio walaupun di negeri tidak berhukum Islam, maka jangan ikut. Dulu 411 saya yang teken. Mengapa? Ada penghinaan terhadap ayat-ayat Quran yang teken saya. Sehingga saya tiap hari paling ini diparani itu tentara polisi gabungan paling penting Ramboluwong. Saya bilang aku tidak mungkin melayu. Misalnya ini menjadikan saya dari penjara. Semua zaman saya larang ikut-ikutan. Aku tak hormat, aku suwe malas hormat. Asyik. Sampai untuk netralisir Panglima Divisi itu nggak kali itu jenengku sak gambarku dijejer wong. Itu saya tidak tahu. Tahunya jamaah Kostrad memberitahu dipasang di jalan-jalan untuk menetralisir situ. Akhirnya saya maklumi karena dia punya tugas sebagai TNI. Apa dari rakyat itu rakyat dia menjaga dan membela kedaulatan bangsa dan negaranya. Amin. Dan begitulah wahai saudaraku sehingga intro tidak putus. Turunannya Kanjeng Nabi gak pedul sampai akhir. Nah kalau nanti sudah keluar Imam Mahdi, maka jangan percaya isu-isu. Menurut Syi'i dengan buku yang namanya ditulis oleh Jabir Bulusi itu sudah berani mengumumkan metune Imam Mahdi tahun 2015. Saya yang baca buku itu, bukan tak tular nang dinami, dan saya yang bantah buku itu. Ternyata belum keluar. Keluarnya beliau itu sekarang ini golongan fatalis. Ada ustadz yang menyatakan umurnya umatnya Nabi mek 1500 tahun. Saya kira tahun saya petang bolu. Umurnya umatnya Nabi kurang 54 tahun. Ada ini ustadz yang jualan dakwah hari-hari seminar itu tendanya dodol ngawangi ya ibu. Laris ngawanginya. Bukunya laris. Dia ngambil dari Asrati Sa'ad satu hadis. Bunyinya gini. Lam yasiru ba'dal hijri. Umati lam yasiru ba'dal hijri. Illa khomsamiyah wa al-sana. Rawal Muslim. Umatku tidak akan lestari setelah hijrahku ini kecuali hanya 1500 tahun. Ini yang dipakai pedoman. Satu hadis dipakai seluruh urusan. Padahal Nabi menyatakan, mimbati khalifah, le aku istubi, aku apa? Sistem ini khalifah. Dunia mengubah. Wabatul khalifah. Setelah khalifah muluk, raja-raja, kerajaan-kerajaan. Masih dia nggak gelar khalifah, tetap kerak. Wabatul muluk, amiro. Setelah raja-raja, amir-amir. Wabatul amiro, jakbabiro. Demokrasi menang-menang. Sampai pinter, sampai hebat. Asagung ini akal-akal nyalon wali. Dia tidak punya kendaraan partai, duitnya kurang, masih masai banyak. Ya gak iso melo. Karena jaga biro kurang, cara rukunnya kudu tapat. Sampai lagi ngaji kok dewek berapa-berapa. Saya anggota DPR MPR yang tidak mau teken iki wong. Liyane si WhatsApp iki dadi ketua RT, iki anggota DPR MPR Pak sombong sing gak gelem mlebu gedung. Mek situ tok Indonesia. Iki arek goblok iki. Ibnu. Di ketika pemilihan umum semi distrik, saya terpilih bersaing dengan dua doktor profesor di Haji. Mantune Yai Saihu, ketua PP yang saya tahu tahun 80 di Semarang, sama yang nanti dari Dirjen
haji namanya Dr. Profesor Slamet Griyanto, ketua pengajian seluruh Jabodetabek. Mungsuhe Ibnu Sulaiman Kuli Singosari Cimenang. Akhirnya aku janji di Sukron ngedekno partai aku ya, jenenge PNU, Partai Nahdlatul Umat, untuk memberi saluran sampean penganut ahli sunnah jamaah supaya punya saluran politik yang sah, legal, formal di negara Indo. Tapi uang gak seneng. Aku ini ahli sunnah jamaah bersatu di jalan itu gak seneng. Senengannya gak partai bebas. Akhirnya Indonesia sing 87% muslim, hampir 250 juta muslim kalah karo arek titik di pojok-pojokan. Akhirnya setiap 5 tahun kita ini adalah kenduren yang paling murah, yang paling nikmat, yang paling lezat di kenduren. Oke? Itu kenyataan dan kejadiannya sekarang. Kalau bersatu 2 organisasi besar tok ini, jangan 5. Nahdlatul Ulama sama Muhammad juara anu cak Riko wis tuwek ngalau Riko dadi wakil adik Riko ini sing seger NU itu adiknya Muhammad. Nah adik Riko jadi pre aku riya-riyane jadi toto arek-arek setuju nanti apapun partainya jenenge apa mesti men Riko kan dhewe-dhewe ini maca medsos sampean ngarani aku duduk apa aku duduk anak turunin Nabi. Anak turun Nabi yang mulia. Gue wakil untungnya gede. Ngerasa lagi loro ya, mari loro budal, kan gelem loro budal. Iki wong setruk ya tak sambangi cari tok nangis. Bener apa? Saya iso cari gak iso ketok gagang ini. Dan ini kalau pitung semper gitu. Tapi kalau seneng ngaji, seneng selawat, sik dikene iki Gusti.